Kembali bersama saya Muhammad Agus Karim pada mata kuliah Elemen Mesin Dasar. Ini adalah modul ke-14 segmen kedua tentang tegangan pada pegas spiral. Sebelum kita belajar tentang tegangan, maka kita perlu tahu terminologinya dulu, ya. Jadi di sini ada yang disebut dengan diameter luar atau outside diameter, diameter dalam, inside diameter, kemudian diameter rata-rata atau mean coil diameter, kemudian ada diameter kawat, ini yang kita sebut dengan kawat, ya. Jadi diameternya kawatnya ini. Kemudian ada panjang bebas, yaitu panjang sebelum dipasang, dan juga pitch, yaitu jarak dua koil atau lilitan yang berdekatan. Ini adalah pitch-nya. Oke, ini adalah terminologi dari pegas spiral. Sekarang kita akan belajar tentang gaya dalam pada pegas spiral. Misalkan kita punya pegas spiral seperti ini, mendapatkan gaya tekan sebesar F, maka ketika kita ingin mencari gaya dalamnya, maka kita harus memotong pada kawatnya. Sehingga di dalam kawat tersebut ada gaya dalam, yaitu sebesar F, dan juga di situ ada torsi. Kenapa kok kita punya torsi? Karena ada dua kopel, ya, ada F yang arahnya berlainan dan memiliki jarak. Itu akan memberikan torsi, di mana torsinya itu sama dengan F dikalikan dengan D per 2. Oke, sekarang kita akan belajar tentang berapa besarnya tegangan geser maksimum yang terjadi pada kawat. Jadi di sini kita sudah tahu gaya dalamnya, ada F, ada torsi, maka F itu akan memberikan tegangan geser maksimum, besarnya adalah F per A, dan torsi juga akan memberikan tegangan geser maksimum, besarnya adalah TR per J. Nah, ketika kita mensubstitusikan nilai masing-masing equation ini, maka kita bisa mendapatkan tau itu akan sama dengan 4F dibagi dengan Pi kalikan D kuadrat ditambah 8F kalikan D kapital dibagi dengan Pi D pangkat 3. Nah, kita akan ada definisi baru, yaitu indeks pegas, yaitu D kapital dibagi dengan D kecil. Kita lihat kembali, D kapital itu adalah diameter rata-rata pegas, sedangkan D kecil itu adalah diameter kawat. Jangan sampai kebalik ya. D itu bukan diameter outside, tapi diameter rata-ratanya. Maka kita substitusikan indeks pegas ini ke persamaan ini. Kita akan mendapatkan tau sama dengan KS dikalikan dengan 8 F D kapital dibagi Pi D pangkat 3. Di mana KS adalah faktor koreksi tegangan geser, nilainya sama dengan 2C tambah 1 dibagi 2C. Nah, nilai C itu untuk pegas itu antara 4 sampai 12. Sekarang kita lihat penampang pegas itu bisa berbentuk bulat maupun bisa berbentuk kotak ataupun persegi. Nah, kelebihannya yang berbentuk kotak ataupun persegi itu untuk bisa ditempatkan pada tempat yang terbatas. Tapi kekurangannya adalah ada konsentrasi tegangan dan lebih lemah daripada yang penampangnya bulat. Jadi penampang bulat itu akan lebih disarankan daripada yang berpenampang kotak maupun persegi. Sekarang kita memperhatikan ada pegas itu dilengkungkan. Artinya tegangannya itu akan sedikit berbeda antara permukaan dalam dan permukaan luar. Nah, formulasi yang kita turunkan tadi itu tidak mempertimbangkan adanya lengkungan pada pegas. Oke, jadi asumsinya adalah kawat pegasnya itu lurus dan tidak melengkung. Itu adalah penurunan persamaan ini. Maka efek ini
efek lengkungan itu sangat penting untuk dipertimbangkan karena pegas itu akan mengalami beban fatigue. Karena pegas kan tekan, dilepas, tekan, lepas gitu ya. Jadi di bagian dalam itu tegangannya akan turun, di bagian luar itu nilai tegangannya akan naik. Persamaan tadi itu akan diganti dengan dua buah persamaan, yaitu wall factor atau KW dan Berg-Stresser factor atau KB. Ya, jadi wall factor dan Berg-Stresser factor ini sudah mempertimbangkan adanya efek lengkungan. Nah, kalau dibandingkan itu bedanya kira-kira 1%. Di buku ini itu menggunakan faktor KB yang digunakan, stress correction faktornya. Jadi KS-nya itu diganti dengan nilai KB, gitu ya. Ini adalah akhir dari segmen kedua modul ke-14. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada segmen berikutnya.